Shalom, perkenalkan, nama saya Nomi Rose Mariani Silaban. NIM saya 210101137. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan majemuk. Dosen pengampu saya adalah Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah sebuah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur. Sebuah kemampuan konsep penilaian kecerdasan majemuk bagi si kecil merupakan berlawanan terhadap sebuah penilaian kecerdasan yang hanya berdasarkan skor standar yang menurut sebuah tes IQ yang dilaksanakan atau dilakukan. Kecerdasan majemuk menurut para ahli. Menurut Howard Gardner mengubah pola pikir konvensional tersebut. Ia kemudian mengeluarkan konsep penilaian kecerdasan dengan 8 parameter konsep kecerdasan yang dibawa. Gardner berangkat dari pandangan penilaian kecerdasan si kecil tidak cuma berdasarkan skor standar saja. Menurut Thomas Armstrong, itu merupakan tiap anak dilahirkan dengan membawa potensi yang memungkinkan mereka. Jadi kecerdasan sifat natural yang dimaksud adalah rasa ingin tahu, daya eksplorasi, visualitas, spontanitas, dan fleksibilitas. Indikator-indikator itu adalah sebuah observasi, dokumentasi, hasil karya. Yang ketiga itu penilaian tugas. Yang keempat itu penilaian berdasarkan konteks tertentu atau portofolio. Yang kelima itu penilaian 8 karakter kecerdasan Gardner. Kecerdasan majemuk. Konsep kecerdasan majemuk yang pertama itu adalah satu jenis kemampuan tidak cukup atau menyelesaikan berbagai persoalan manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kemampuan intelektual anak harus diperhatikan secara menyeluruh. Yang kedua itu penilaian kecerdasan anak harus kontekstual dan terkekang pada teks tertulis dengan standar formal. Macam-macam kecerdasan majemuk. Macam-macam kecerdasan majemuk itu yang pertama itu kecerdasan verbal atau linguistik, yang kedua itu kecerdasan logis atau sistematis, yang ketiga itu kecerdasan spasial atau visual, yang keempat itu kecerdasan kinestetik atau jasmani, yang kelima itu kecerdasan musikal, yang keenam itu kecerdasan interpersonal, yang ketujuh itu kecerdasan interpersonal, yang kedelapan itu kecerdasan naturalisasi. Kecerdasan verbal linguistik atau kecerdasan majemuk verbal linguistik adalah sebuah kecerdasan yang terkait dengan kemampuan yang memakai bahasa secara efektif. Kecerdasan ini ditandai dengan kecerdasan berbicara, bercerita, mengingat, mendapatkan informasi, dan kemampuan membaca. Kecerdasan linguis sistematis. Kecerdasan majemuk linguis sistematis adalah sebuah kecerdasan anak yang terkait dengan kemampuan analisis masalah secara logis, yang menemukan pola atau rumusan serta melakukan sebuah analisis. Itu kecerdasan spasial atau visual. Nah, kecerdasan spasial atau visual adalah sebuah kecerdasan imajinasi dan berbagai pola bentuk. Anak dengan kecerdasan ini mampu menganalisis area spasial secara akurat. Ciri khas utama kecerdasan ini adalah melakukan transformasi persepsi ruang secara visual ke dalam sebuah pikirannya. Kecerdasan kinestetik jasman. Kecerdasan kinestetik
Jasman itu merupakan salah satu kecerdasan ini secara alami, punya keterampilan fisik, tubuh estetis, dan kemampuan memaksimalkan anggota tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaannya. Rangsangan yang bisa diberikan untuk menambah dan mempertahankan kecerdasan ini seperti ikut kursus tari, kelompok olahraga, menjalani berbagai aktivitas yang menguras fisik, dan semacamnya. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal majemuk adalah sebuah kecerdasan anak untuk memahami dirinya sendiri, menyadari keberadaan dirinya, dan berbagai kesadaran terkait persepsi diri. Merupakan kecerdasan interpersonal dapat dilihat dari beberapa aktivitas anak yang bersifat privat, seperti mengisi buku harian, bercerita tentang masalah yang menimpa dirinya, atau membicarakan kelemahan dirinya. Dengan keempat rangsangan itu, anak akan memiliki motivasi, percaya diri, dan kebanggaan dirinya. Kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal itu berarti salah satu kemampuan berpikir atau mencerna musik, menyimak pola nada, mengenalinya, dan memanipulasinya. Kecerdasan musikal sering dianggap sebagai anak yang berkaitan dengan musik tinggi. Sejumlah aktivitas yang mencuri perhatian anak dengan kecerdasan ini seperti bermain musik, bernyanyi, dan mampu mengikuti irama dan tanpa nada, peka terhadap suara, dan semacamnya. Kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis merupakan salah satu kecerdasan yang memiliki kemampuan si kecil mengenali dan memahami lingkungan alam. Contohnya kecerdasan naturalisasi adalah salah satu terkait mengoleksi kupu-kupu atau merawat tumbuhan, akan tetapi punya kaitan langsung dengan area otak yang peka pada sensorik seperti persepsi, dan area otak yang berkaitan dengan kemampuan klasifikasi objek. Stimulus yang dapat diberikan untuk mempertahankan kecerdasan naturalis seperti tinggal di wilayah dengan budaya agraris atau budaya maritim. Ciri-ciri kecerdasan majemuk yang pertama itu adalah kepekaan terhadap bahasa dan kata-kata, atau sering disebut juga kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua itu adalah kecerdasan anak terhadap pola abstrak dan pola matematika, atau disebut juga dengan kecerdasan linguis matematis. Yang ketiga itu adalah kepekaan terhadap kondisi dan situasi ruang dan spasial tertentu, atau kecerdasan spasial visual. Yang keempat itu adalah menjelaskan berbagai aktivitas fisik yang berorientasi mengelola tubuh. Itu adalah sering disebut juga dengan kecerdasan jasmani. Sering disebut juga dengan kecerdasan jasmani. Yang kelima itu adalah kepekaan terhadap nada tanpa ada irama musik. Itu disebut dengan kecerdasan musikal. Yang kelima itu adalah kecerdasan terhadap diri dan kesadaran dirinya. Itu merupakan salah satu kepekaan terhadap interpretasional. Nah, yang keenam itu merupakan kepekaan terhadap hubungan diri dengan lingkungan sosialnya, atau sering disebut juga dengan kepekaan interpersonal. Beberapa cara untuk mengembangkan kecerdasan majemuk. Caranya itu adalah merupakan salah satu kecerdasan si kecil yang paling baik adalah menyesuaikan dengan kecerdasan yang menonjol dari si kecil. Ingat, setiap anak punya kecerdasannya sendiri.
sehingga perlakuan dan pendekatan yang dilakukan juga harus berdasarkan karakter yang terdapat pada anak tersebut. Kecerdasan kinestetik jasmani, maka pendekatan yang bisa diberikan kepadanya adalah yang terkait dengan musik dan aktivitas fisik. Salah satunya contoh seperti mengikuti kursus tari secara intensif. Sekian dan terima kasih. Shalom.